warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, rame-rame. Kancanya oke? Oke, konconya oke. Kita sekarang ada di Pantai Indrayanti. Tadi kita habis dari mana tadi ya? Pantai Indrini. Pantai Indrini. Iya. Nah, ini karena pasca pandemi pikirannya orang sama semua, terus metu kabeh. Iya. Deadlock. Iya seperti itu. Betul ya. Nah, sekarang saya dengan Pak Joko. Mbok Ijik Joko tenan ora kurang ngerti. Asli. Oh, masih. Bisa dilihat cek KTP nih. Oh, cek KTP. Yang jelas bukan Jokowi. Oh, bukan. Joko aja. Kalau ini Pak siapa namanya? Pak Agus. Pak Agus. Ya. Nah, mereka itu situ sih. Nah, Pak Iwan ini. Pak Iwan. Nah, ini Pak Iwan. Pak Iwan. Siap. Bisnya apa, Pak? Bisnya Hafiza. Hafiza. Yang ini bisa ya? Iya, bisa. Endorse-nya gitu ya? Iya. Bisa. Oke. Hafiza. Pak, kemarin kan pas pandemi. Itu udah nangis ya? Iya, nangis sekali. Nanti ramat dulu ya. Nganti ra duwe. Jadi sebulan sebelum kemarin dibuka itu sebulan bisa keluar berapa kali? Nggak pernah keluar. Ya kudu panasi ngantek solare. Non sewu. Kalau kayak gitu itu penjenengan non sewu ya, ojo nangis yang no. Penghasilannya bagaimana? Ya alhamdulillah Allah itu pasti memberi rezeki. Ada dari teman-teman itu ya ada yang sing nukang batu ada yang dodol cilok ada, dodol martabak mini ada, suruh sing Bali nyeles juga ada, dodol tahu kupat juga ada. Jadi kita itu yo yang namanya manusia hidup ya caranya tetap urip gitu aja. Jinan sama juga. Ya, sama. Kemarin sempat ikut. Wah, itu nggak apa-apa. Kemarin sempat ikut PT Latuba. Apa cuma itu? satu teladan tukang batu. Cuman 1 minggu ya alhamdulillah. Terus sekarang ganti profesi jualan mie ayam, kemudian gonta-ganti sekarang jualan tahu kupat di sebelah Masjid Agung Boyolali Kabupaten Lama ya. Nanti monggo silakan mampir. Tahu kupat lonjit. Nah, yang jualan Pak Jenggot ya. Rasanya aku ki wawancara sopir iki malah iklannya. Ini ora apa-apa. Di tempat kita bebas semua, bebas. Loh, enggak di mana, Pak? Saya di Boyolali. Oh, di Boyolali. Tepatnya Belakang Kabupaten Lama. Oh, kalau penjenengan? Pak Keramat, Pak. Oh, itu Iya. Jauh. Iya. Jadi Sabang sampai Batang. Pak, kemarin dalam kondisi pandemi itu, non saya sempat was-was nggak gitu? Ya, banyak hal, was-wasnya banyak hal. Dari sisi pendapatan, dari sisi non saya penularan gitu. Kalau sebagai orang beriman, orang yang punya Tuhan ya kita tidak pernah khawatir. Soalnya tidak pernah khawatir. Dan alhamdulillah kekhawatiran kita tuh nggak beralasan gitu loh. Ternyata kita hampir 2 tahun nggak kerja pun ya alhamdulillah ada rezeki. Ya entah dari mana lah, ada-ada aja pokoknya. Jadi kan, terima kasih. Ya kita sama, nasib seperjuangan. Oh, karena jenggotnya juga sama, panjangnya podo. Itu nih dibuka juga sama. Ya sama. Sama. Ini agak budak sedikit. Kepinteran nih. Pinteran masalahnya. Berarti Jina sudah prof ya? Ya, Prof. Ya, Prof. Tapi V. Cuman kemarin saya nggak sempat dilantik di UMS karena profnya lain. Tapi V. Provokator. Dan perkenalan ini dengan saya termasuk masih saudara. Oh, saudara apa? Itu bapak si Cibu. Iya, betul. Pak, nah sekarang kalau saya tanya biaya maintain armadanya terus gimana kemarin? Ya karena nggak jalan ya nggak ada biaya. Tapi ketika kita hari awal-awal berjalan itu ternyata banyak juga yang butuh apa istilah penggantian, terutama ya penggantian ringan lah, nggak ada yang berat, nggak ada, cuman paling ganti oli, Spare part ringan. iya ganti oli, filter seperti itu ya. Dan ban juga awet. Saya awet ban itu. Nah sekarang begitu dibuka, orang-orang yang pengen tour itu rata-rata yang paling banyak kemana? Setiap tujuan wisata kayaknya rame semua. Rata-rata Rame semua. Berarti ini khususnya yang gratis ya. Kalau yang bayar bayar mahal tuh ya mungkin masih bertahan dulu. Berarti ini kayak udah lepas dari kandang ini. Itu bebas buol sampai macetnya berapa kilo tadi? 2 kilo ada ya? Itu nggak seberapa. Yang minggu kemarin lebih dahsyat lagi ya, tanggal 7 itu. Tanggal 7.
berarti pemikiran orang hampir sama semuanya. Ketika dibuka langsung biuk kayak air gitu loh. Dan sing piknik itu non sewu itu dari kalangan wong desa gitu, bukan dari sekolahan. Oh, bukan. Karena kalau sekolahan kan masih jauh ya. Sekolahan sudah ada 1-2 tapi jarak pendek itu paling outbound gitu sudah ada. Sudah mulai ada. Nah, kalau masalah biaya terus bagaimana? Ojo nangis. Biaya apa? Ya biaya untuk biaya perjalanan. Saya dilet tahan. Nah, ya. Masalah biaya. Jadi biayanya perjalanan apakah non sewu ada sekarang mulai promo lagi? Apa terus diobral? Apa tetap atau bagaimana? Ya kalau diobral sih enggak sih, kayaknya ini udah. Ya kalau yang lain-lainnya udah enggak ada obral-obral khususnya hari Minggu atau hari libur lah, udah agak normal, agak ya tapi ya belum sepenuhnya. Itu udah agak normal kalau yang lain. Kalau rata-rata sekarang Pak, pandemi kan dibebaskan kan bulan baru 1 Oktober ya. Nah selama 1 bulan ini sudah berapa kali keluar 1 bulan? Sudah apa ya? 1 bulan itu udah ada 10 kalian mungkin. Wow, ya. Berarti sudah istilahnya mulai bangkit, mulai pulih ya. Iya, insyaallah. Nah Pak, menurut saya Bu, yang sering ini mulai 1 bulan ini yang banyak itu tadi saya udah tanya dari kalangan menurut saya wong desa. Tapi rata-rata dari mana? Ini dari orang kampung area Soloraya. Soloraya aja. Kalau karena kita emang jangkauannya cuma itu. Wilayah Soloraya. Tidak ada yang kemudian repeat order, belum ada ya. Saya ini piknik 2 minggu lagi, order lagi. Belum ada. Nah, menurut saya Bu, kalau boleh tahu biaya sewa bisnya ini berapa? Berapa ya? Kalau ke Jogja rata-rata ya 2,5. 2,5 itu dapat 2.500.000. Oke, itu dapat apa aja Pak? Ya cuman sewa armada. Makan? Belum. Oh, makan belum. Tiket juga belum. Tiket. Itu hanya bisnya aja. Bisnya aja. Jadi kalau misalnya makan mereka biaya sendiri atau gimana? Iya, biaya sendiri. Jadi pokoknya paketan 2,5 juta dari Jogja, Solo ke Jogja. Nek ngetan itu rata-rata pada kemana? Ya Malang atau Surabaya. Tapi kan sekarang Malang sedang kena musibah saudara-saudara kita ya. Iya. Jadi mungkin untuk sementara kita prihatin dulu. Kita doakan ya saudara kita yang ada di Malang. Raya, semoga tetap bakoh, tetap kuat dan segera surut ya Pak ya. Pak, kalau boleh tanya sebelum jadi sopir, jenengan apa aktivitasnya? Ya sopir sejak dulu. Iya. Lahir langsung nyopir. Iya. Ya memang kita dari muda sudah di atas roda. Pernah muda juga? Iya, alhamdulillah pernah muda. Ini terus yang gitu iki. Ketua iki. Oh iya. Ya ojo ngisi-ngisi terus bakul koran wah. Ya dulu, kita seperti itulah. Pasang surut kehidupan. Mulai umur berapa berani nyopir bis? Ya sekitar tahun 90-an. 90. Dan umur saya sekarang 50 ya, sekitar mungkin 30-an tahun ya. Kalau jenengan? 3 bulan. Saya? Belum lama kalau saya. Saya ini baru sopir berapa? Sama. Baru beberapa hari saya. Ya. Ojo ngomong ngono, nanti doyak polisi loh. Lagi beberapa hari aja wani nyopir sih aja. Ning di SMA, SMP. SIM-nya cuma B2 umum. Berarti wis suwe. Oh sing B kok lagi wae. Saya juniornya ini. Ya, gitu. Sama itu senior. Senior. Pak, nih. Ini tips bagaimana ketika jenengan nyopir jarak jauh tetap fit. Monggo, ini dulu. Tipsnya masing-masing. Yang penting sebelum berangkat cukup istirahat aja. Istirahat. Terus kita mengikuti rambu-rambu dari Disu pemerintah itu kan sudah ada rambu-rambu. Sopir itu kalau 3-4 jam wajib istirahat. Udah gitu aja. Kalau makanan atau minuman suplemen? Enggak ada. Enggak ada. Serius nih. Enggak ada. Ngopi? Ngopi. Ngopi juga. Ngopi juga.
cabai terus sama payek itu. Payek kok payek? Iya. Karena itu kan ada kacangnya. Kan sakit gigi. Senam mulut. Iya, kan sakit gigi. Begitu makan kacang langsung sakit gigi, nggak ngantuk. Leng puyeng. Karena kita tidak merokok ya. Kita bertiga ini tidak merokok. Ya. Itu nilai plusnya. Ya, alkohol berarti juga enggak kalau gitu. Ya, alhamdulillah. Pasti ya. Pasti tidak. Pasti wong jenggoten no. Alkohol, merokok pun tidak. Oke. Nah, kalau jenengan apa tipsnya bisa tetap stabil gitu? Untuk tips ya kita mengikuti sunnah Rasulullah. Kalau berangkat kita selalu berdoa ya. Doa naik kendaraan itu pasti subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahul muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu wajib itu. Kedua, kita berusaha sedekah. Karena sedekah itu menolak bala. Nah, masyaallah. Itu ngendikannya Rasulullah. Kita amalkan di sini. Oh iya sih. Setelah itu kita berusaha jangan sampai tidur waktu menyusun. Aku cekone kuwi yo. Aku sopir apa wae mesti ngono kuwi. Sing jelas aja lewat Krapia. Ya. Macet jalan. Oh. Iya, kalau sore macet. Iki ana sesuatu iki. Aku ora mudeng iki. Iya. Ini maksudnya kenapa? Itu saja dibahas. Maaf ini itu artinya pinter-pinter cari jalan biar tidak macet. Itu hanya jok-jok aja. Oke. Yang jelas untuk tips kita supaya selamat dunia akhirat yaitu tadi. Iki sopir bis selamat tekan dunia akhirat bareng. Iya, karena kita ini hanya menunggu. Kita kerja ini nyopir ya toh, jualan tahu kupat, jualan PMP itu hanya menunggu waktu sholat. Nah itu cukup. Jos banget. Iki sopir apa ustaz aja. Dan menunggu kita antri mati sudah. Makanya kita harus. Jenengan pengen kapan? Saya sabar sih. Jadi nek jenengan agak berambisi begitu jangan duluan nggak apa-apa. Saya rostok carry wae. Ya itu nanti. Kalau saya terserah Allah aja. Kapan-kapan boleh, penting Husnul Khotimah. Wih. Amin. Tapi kenapa nggak boleh nanya sudah nikah apa belum? Nggak, itu masalah masalah privasi. Oh, privasi. Itu sama Bu YouTube sing ki. Tetap masuk enggak teredit. Enggak apa-apa ini. Ya, kita kembali ke masalah awal tadi, tips-tips mengemudi supaya mengalihkan pembicaraan. Dan tadi intinya tadi sudah. Aku orang ditenan lho iki. Pertama berdoa, kedua sedekah, raketang kita mau berangkat, raketang 10.000, 20.000 masukin kotak masjid. Nah, itu untuk menyekat antara kita dengan balak ya. Balak itu bukan balak endol, bukan. Balak itu seperti sengkolo. Nah, kalis ing sambikolo. Nah, itu. Oke. Nah, kalau ini Pak, dari tadi katanya kan pertama-tama itu jenengan wis dodolan bakso, dodolan mie ayam, dodolan tahu kupat. Ketika jenengan menjalani itu semua, apa resepnya iso tetap sobar? Ya, insya Allah kita ngaji. Kuncinya itu. Kalau kita tidak ngaji nggak tahu. Terus ngajinya kapan? Ya kan mengaji banyak lewat YouTube, lewat apa. Nah, itu kan sekarang zaman kemajuan gitu. Kita sambil berdiri bahkan parkir aja kita bisa ngaji gitu. Nah, siapa Ustadz Abdul Somad atau Ustadz Adi Hidayat atau siapa lah yang Ustadz ahli sunnah ya toh. Yang jelas itu supaya kita ngomong sithik mengikuti jelak-jelak beliau itu ya. Sithik bae ora usah oke-oke. Jadi misalkan nanti kita masuk surga, wis ning nggon pinggiran, nggon tamane wis ora apa-apa, ora kudu mlebu ning omahe surga ora apa-apa. Nggon pinggir, nggon kali wis gelem aku tak gawe omah ning kono dhewe. Nanti suka bedak-bedak tapi ning surga lho. Pinggiran surga enggak apa-apa. Luar biasa. Oke Pak, nah sekarang gini, panjenengan kan dalam kehidupan sehari-hari sudah menjalin banyak hal. Katanya sabar, sedekah. Nah, menurut panjenengan apa di dunia ini yang kadang-kadang mungkin teman-teman pada kurang? Gimana? Kurang? Ya, kurang apa kok kadang-kadang do ciloko? Yo kenapa? Kira-kira menurut jenengan kurang apa? Kalau masalah ilmu saya ya cuman nggak seberapa ya, belum tahu. Cuman yang jelas ciloko itu sudah qadarullah satu itu. Kedua sebetulnya kan tadi ciloko kan termasuk balaan bisa dicegah. Cuman mungkin mereka saja belum tahu tipsnya, caranya. Jadi kita misalkan lewat jalan ya kita belum tahu medan kan nggak hati-hati kan akhirnya seperti itu. Ya kepleset,
bisa nyerempet lah seperti itu. Oke, nah sekarang tip kedua ini. Ketok, orang ketok loh. Ketok. Orang ketok. Gini, penjenengan kan kalau tadi melewati jalan itu sempit, ngantek melipir-melipir, itu geser mak ting, itu jogok-jogok. Nah ini itu titisnya itu karena apa? Jam terbang? Ya karena kebiasaan aja. Kebiasaan. Gitu. Kita kan sudah semakin lama kita di jalan kan kita semakin tahu karakter orang, karakter kendaraan kita sendiri, karakter orang lain, karakter pengemudi yang lain. Itu kan kita semakin mengenal karakter itu kita nanti ya udah nanti kayak di memori itu udah ketemu bang model kayak ngono awake dhewe ngene ya gitu aja udah. Jadi insting ya. Ya itu jam terbang juga. Jadi insting jam terbang itu. juga ya. Jam terbang juga. Nah, gini Pak. Sekarang kan saya pengen tanya. Ini kan ternyata di bis itu sekarang tak pikir tuh jek ngopo CD ngopo ternyata wis langsung YouTube. Bukanya dalam banget. Jadi sekarang Pandiana mau karaoke apa saja di sini ada semua. Ternyata buka YouTube. Kasetnya ada tuh. Ternyata buka YouTube. Kaset komplit ya. Iki 2022 orang sasingkas. Mosok iki kaset wae. Iya, maksudnya ternyata perubahan itu bukan hanya di kampus, sekolah, bukan hanya di oh ini enggak apa-apa ikut. Nah, enggak apa-apa. Nih. Iya, yang lucu-lucu. Nah, mari. Sekarang ternyata di armada pun itu ternyata mau sound systemnya itu harus dilengkapi dengan YouTube. Pendapatnya bagaimana? Pendapat atau pendapatan? Pendapat. Oh, pendapatnya. Pendapatan urusanmu dewe-dewe. Ya kita cuma mengikuti arus saja kok. Mengikuti arus. Mengikuti zaman. Zamannya seperti itu ya kita ikut ya. Sepanjang istilahnya kemajuan zaman itu tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah norma-norma enggak masalah. Nah, oke, kita ikut. Kalau jenengan gimana? YouTube itu kan sudah merubah peradaban tenan iki. War ngaji nang YouTube iso. Arep sekolah ning malah sekolah ning YouTube saiki. Arep golek pesen mangan sing kaya ngopo nontonnya ning YouTube. Apapun golek ning YouTube ketemu. Pendapatnya gimana sekarang? Ya alhamdulillah. Itu nikmat dari Allah itu. Ngono tuh alhamdulillah tuh. Yang penting pintar-pintar saja kita tuh. Pintar-pintar. Pintar-pintar. Bijak ya. Karena di YouTube komplit semua ya. Ada yang buruk, ada yang baik. Bijak saja. Bijak. Kita bisa memilih dan memilah. Kan kalau anak-anak, saya kira misalnya nangis kejer koyo mau disal ke YouTube mari meneng. Nah, iya. Nah, menurut jenengan, nah ini aku takon sopir. Nah, misalnya takon profesor beda jawabannya. Nek sopir lho, itu jawabannya gimana? Anakmu piye? Anak saya itu gimana ya? Sebenarnya ya. Yang penting kita mengawasi aja lah konten-kontennya yang positif. Mendampingi. Tetap mendampingi konten-kontennya juga kita yang milih lah. Bukan anak-anak sendiri yang milih. Pada saat ini ditakoni, nek handphone anyar, wong tuane karo anake pinter anaknya. Nah, wis piye. Jawabannya itu ternyata ya sama, semuanya begitu. Artinya sebenarnya orang tua dampingi itu ojo-ojo malah kuno bapak nek ngono ki piye. Yo. Bapaknya, yang penting kan bapaknya harus orang tua juga harus paham lah mana yang baik, mana yang pantas untuk anak-anak harus tahu. Ya nanti anaknya dikasih tahu, harus diyakinkan anaknya, diajari juga. Jangan seperti ini yang buruk, ini yang baik gitu. Oke. Jadi kita udah cerita tadi, ceritanya cukup menginspirasi dari dodolan mie ayam, bakso dan sebagainya. Sekarang sudah bisa untuk hidup. Dan ternyata luar biasanya adalah hidup itu yang menentukan Allah. Kata mereka bertiga malahan. Jadi tergantung Allah. Terakhir, harapannya apa? Pak, siap-siap Pak, harapannya apa Pak? Harapan saya ya semakin lebih baik aja lah pokoknya segalanya. Jenengan apa Pak? Kalau saya harapan saya ya sesuai bidang saya kan di transportasi ya untuk kedinasan bangsa kir atau pengurusan surat-surat dipermudah. Nah, seperti itu. Apa angel Pak? Ya seperti itulah. Jane gampang. Gampang. Tapi SK lah. Dipermudah juga supaya kita ketentuan berlaku. supaya lancar semua di jalan dan
dipermudah sama pemerintah. Tapi tadi nggak ada yang nyegat tadi sepanjang Nggak jalan. ada. Nggak ada. Biasanya dulu ada ya. Prit. Kemarin awal-awal dibuka kemarin ada. Ada cek Terus anu. terus beleseki. Bukan, cek. Bukan nggak ada menurut Nggak ada kayak gitu tuh. Oh nggak ada sekarang. nggak. Sekarang nggak ada ya. Sekarang nggak ada. Sekarang di parkiran masalahnya. Jadi itu cuman cek anu ya, vaksin, kartu vaksin. Oh. Kartu vaksin kemarin ada. Gitu. Sama sempat ada ganjil genap. Ya. Tapi cuma 2 minggu. Oh, 2 minggu. Ya, cuman Oke. Sekarang ganjil genapnya hanya untuk kendaraan plat hitam. Oh gitu. Ya, Plat ya. kuning bis bebas. sudah bebas. Sudah bebas. Alhamdulillah. Baik. Harapan kita seperti itu supaya kita lebih lancar lagi Ya. bekerja. Harapannya apa jenengan? Harapannya- Harapan saya untuk pekerjaan saya ini untuk kesejahteraan keluarga saya. Biar kesejahteraan keluarga saya ini lebih maju kembali untuk masalah Covid ini segera selesai. Itu menuju siapa itu? Itu ke siapa? Maksudnya ke siapa? Ya untuk kesejahteraan keluarga. Ojo nangis Pak. Oke, jadi Iya. ternyata memang COVID ini kemarin menjadi benar-benar malapetaka Nasional. internasional. Dan alhamdulillah berangsur sudah vaksin Pak. Sudah. Alhamdulillah sudah. Sudah mulai mereda dan kita sangat berharap pupus dan kita kembali normal kembali. Tapi nanti Amin. mungkin ada kehidupan normal yang lain lagi mungkin karena yang kemarin pandemi itu ke bawah ke sekarang ke sini. Yang penting pinter-pinter beradaptasi aja. Kita manusia apa? Jenenge apa itu namanya? Beradab. Ya beradab dan tasi itu. Oke. Tasi. Ya. Semoga bermanfaat teman-teman. Mohon maaf ada kesalahan. Hanya bercanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.